misalnya mencari tempat-tempat yang sepi, di mana ada lokasi yang wilkumnya masih tinggi, tapi itu wilayah administratifnya di Deli Serdang. Jadi mereka bekerja secara kelompok. Pada saat mereka melakukan turun, minimal mereka itu 5 sampai dengan sekitar 9 orang. Jadi sekitar 5 sampai 9 orang. Jadi modusnya itu mereka membagi tugasnya masing-masing. Jadi ada tugas yang bagian memepet, ada tugas satu motor yang bagian mengancam dengan alat bukti celurit seperti yang ada di meja. Lalu setelah korban berhasil dipepet, pada saat itu juga pengakuan dari mereka biasanya korban spontanitas meninggalkan atau mencapar sepeda motornya. Disitulah ada tugas khusus dari mereka yang mengambil sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor itu. Lalu rekan-rekan, mungkin ada saya tambahkan juga sedikit, mungkin ini pengungkapan terbesar terkait begal oleh Satreskrim Polres PJ, di mana kami menindaklanjuti komitmen dari Bapak Kapolres, di mana kita harus menciptakan kondisi yang kondusif, terutama di wilayah hukum Polres PJ. Jadi dari sekitar 14 pelaku yang kita amankan ini, mereka melakukan sebanyak 39 TKP. 39 TKP itu terdiri dari Polres Binjai sebanyak 26 TKP begal, Polres Langkat sebanyak 4 TKP begal, Polres Tabes Medan sebanyak 9 TKP begal. Dari sekian belas orang yang ada di sini, ini semuanya kita tahan di Polres Binjai karena mereka ada melakukan tindak pidana di Wilkum Binjai. Tapi ada sebagian orang, 2 orang, kita limpahkan ke Polda Sumut karena mereka tidak melakukan tindak pidana itu di Wilkum Binjai. Dan perlu rekan-rekan ketahui juga, kegiatan kami ini kami juga di backup oleh Polda Sumut dan bersama-sama melakukan pengungkapan besar ini. Harapan kami juga dengan adanya pengungkapan ini, Bapak Kapolres menyampaikan semoga kita dalam menyambut pemilihan pemilu ini bisa kita jalankan dengan cara aman dan damai dan kondusif. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apa ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompok geng motor itu masih kita dalami, tapi ada beberapa memang mereka tergabung dalam kelompok komunitas, tapi kita belum bisa menyimpulkan apakah itu geng motor atau bukan. Pak, komunitas saudara keluarga berdarah apa benar namanya, Pak? Kalau itu ada sebagian juga yang tergabung di situ, tapi sampai saat ini itu didapat kelompok. Pimpinannya sini, Pak? Kalau pimpinannya masih kami dalamin, tapi sebagian ada dari anggota kelompok komunitas tersebut. Untuk barang bukti sepeda motor dijual kemana? Ya itu dia. Untuk sepeda motor, untuk barang bukti, seperti yang rekan-rekan lihat, ini ada beberapa yang kita amankan barang bukti, tetapi sampai saat ini karena pengungkapannya ini masih 2 hari ke belakang, jadi kami terus masih bekerja untuk mengungkap, mengejar, sehingga bisa terkumpullah barang-barang bukti lainnya dan masih bisa mengungkap TKP-TKP lainnya, tidak hanya di Polres Binjai, tapi di Wilkum Polda Sumut. Makassar, melihat dari cara main dari para pelaku ini, apakah dapat dikatakan sebagai sindikat curanmor, dan kedua, apakah mereka terafiliasi ke ormas atau hal tertentu? Kalau apakah ditanya ini sindikat, mungkin berdasarkan jumlah TKP dan jumlah mereka dalam melakukan kejahatan ini sifatnya masif atau besar, mungkin bisa ditanggap mereka adalah kelompok begal, ya, yang terdiri dari bermacam-macam tempat domisili tinggal di kabupaten kota di Sumatera Utara ini. Ada yang dari Binjai, ada yang dari Langkat, ada yang dari Deli Serdang, ada yang dari Kota Medan, bahkan sebagainya.